Apa jenis cara Yogyo napa? Mandul, masuk gak ada anak. Lumayan kowe jek ana lanang, jek ana wedok. Bapak kholak tu kami qablu alam taku. Saya kowe tahu tak dadekno tahu ora apa-apa blas. Jadi nak cara Allah ngitung Nabi Zakaria, cara Allah nih kalau balik ini. Nak cara Allah ngitung Nabi Zakaria, iku minal adam ilal wujud. Sangkora ana dadi wujud teh iso Zakaria. Apa meneh wis ana sebab rupa-rupane lanang wedok. Paham ya, mulane Allah nak duka ya, Allah nak pons duka nganggo hitungan duka ngoten. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mas. Ora manusa ku tahu, Adam ku tahu. Rumanto sing saiki mlete ku tahu Adam tenan. Ahmadun sing saiki ngel-ngelo mertua tahu Adam tenan. Jadi nak cara Allah tersinggung, tahu Adam wujud ya aku iso kok terima urusan pakanan kok pertaruhno kudroku. Ngono cara Allah tersinggung terima pakanan, terima kepen sugih mempertaruhkan kudroku. Ya Allah anjuran kuasa tenan, kuasa sing itu min aslihi itu mau minal Adam ilal wujud. Yang bulan kalau balen-balen ini. Mulane ketika wong yang singno Isa ora usah bapak kok pangeran. Lah Adam malah tambah bapak tambah mbok. Mulane cara Allah sederhana, inna masalah Isa indallah. Ya ora masalah Adam. Padha ketika Nabi Zakaria janggal, Gusti kula mun tuwek bojo kula mandul mosok duwe anak. Jawab Allah sini waqat khalaqtu kami qablu alam taku. Saya aku malah tak gawe. Sedurunge kowe apa? Maksudnya minal Adam. Dan nak minal Adam iso apa meneh sing tau ana bentuke. Bangun bulan balik ini. Jadi kita melogikakan Allah itu kadang pakai logika kita. Logika kita ya mau ora di duit bingung, ora di beras bingung. Padahal logika Allah nih ngitungnya langsung minal Adam. Mana bener sholat duha setelah wa ingka nama aduman fa ujidu mau rezeki sangka boten enten jenengan wujudno. Artinya sangka ora ana Allah iso wujud. Tapi kita tuh gara-gara terbiasa sampai sebab ngawur ada pekerjaan tetap mau sesuai di duit ngawang kan bingung tenan akhirnya ini dasar yang mau bujurnya semua mau dasar kumpul malah bujurnya bingung tertekan akhirnya itu mau paling laris ya nggak jagungan bingung jagungan nah bujurnya tuh mereka jagungan nggak ada bicara dulu jagungan biaya serempet. Nah, saya ini bakas tauhid mana? Saya usah bakas muamalah lanang itu marah kalau. Jadi tauhid cara Allah ini minal adam ilal wujud. Lah tauhid cara manusia itu terpengaruh hal-hal lahir. Paham ya? Inna wa sa'atan wa ladu fadlin. Iyut pinidat sing di keutamaan dua apian ala nasi ngatasi manusia. Wa min huisya'u ha'ulang bener ngalim kula. Jadi sekedar urip wis beris. Wa min huisya'u ha'ulang walakin akarana salah syurun. Kesyukuran ngenteni juga ya kemarin. Nah, coba mau urip wis iso dudat-dudat. Urip untung-untungan. Paham ya? Cara Allah urip wis iso dudat-dudat. Nah, cara manusia kan ngenteni untuk macam-macam lagi iso syukur. Kasus doanya manusia. Wa qatilan berjuang sira kabeh fisabilillah, perang sing berjuang. Bukan membunuh ya perang benten. Kalau membunuh itu kan kita bunuh, kalau perang itu saling bunuh. Wa alamulan ngerti sira kabeh Allah wa samiun alim. Saiki bakas sosial, mohon niku bakas wau bakas bojo rondo, saiki bakas perang, saiki bakas sosial. Manti sapa za yo man allazi yuridu wa kang ngutangi ning Allah. Infaqi malihi fi sabilillah. Kordon kan pengutangan hasanan kang apik. Sapa sing gelem ngutangi Allah iku krana nopang fi sabilillah. Bi ayyun fi qaulillahi azza wa jalla. Yen to nafakono sapa wong hu ing mal utawa hu ing kordon hasanan lillahi taala anti bikol bil krana jembari ati. Infaq krana Allah krana jembari ati. Faido ifahu mongko nikel-nikelna sapa Allah hu ing man hu ing kordon hasanah. Lagu manfaat kedeman atafan lan tikel-tikelan kasiratan ingkang akeh. Sapa sing gelem ngutangi Allah tapi ditikel-tikelno. Wa wa ta'ala ya bidiku ngeker sapa Allah ya sutulan jembarno sapa Allah. Ayu wasiu tegese jembarno sapa Allah ing rezeki wa ilaihi turja'un. Ila cara ilmu tasawuf Ahmad bin Zaman ngaji teng tafsir sawi wonten. Jadi saya ini tanah sulat. Jadi ini cara ilmu tasawuf, cara Imam Syafi'i, cara ulama-ulama sedanten. Jadi Allah di tradisi tanah zulat. Tanah zulat itu maknanya mentelung. Mentelung artinya yuk Kang Fuadin ya. Bahasa Samawi dibawa ke bahasa bumi dengan kesopanan, itu tanah zulat. Jadi kan ngeten karo Romanto, teng alam sedanten iki duwe Romanto, duwe Bah, duwe Ahmadun kabeh awake apa.
Wis karuan wae apa. Tapi apa saking sopane istilahnya sopo gelem ngutangi aku manggal lagi yukridu. Wah, lu kan lucu. Allah ini posisi itu al-mu'ti. Allah al-malik. Tapi bahasa lu sopo sing gelem ngutangi aku. Engko tak wales. Lu dina ora agak perlu ngendikan ngono wong kabeh wae. Paham gak Rumanto? Mulane jare wong tasawuf menungso saking eleke. Pas ngamal ngrasa ngamal. Padahal duit wae Allah. Amatun ngekei dulu uang, misal mangane kue ngekei itu. Padahal kue lu menuso. Padahal apa betul? Karuan sing duwe dunya, sing duwe segalanya istilah apa? Sopo sing utangi Allah. Kaya Allah kan utang jasa kan? Paham ya? Kaya Allah ini utang jasa ini jenis tanah zulat. Jadi Allah saking sopane di tradisi tanah zulat. Tanah zulat ini mentelung. Kaya Allah sing buta. Paham ya? Mulane nak tiang alim ya. Misalnya sakulo nopo malih kados sing aran hikam, sing aran ihya. Lu nak maca Quran Luqman itu nangis tengah ayat-ayat ngaten iki karo mantu. Kok iso? Allah kok iso membahasakan diri diutangi? Betapa terhormatnya, betapa agungnya Allah. Wong karan dia yang punya, yang memiliki, yang memberi, tapi istilahnya ana wong infak nang masjid dianggap utang, kanggo Allah dianggap utang. Paham ya? Ini mulane nak kiai-kiai sing alim alaman kados kiai-kiai sing ikhlas kados zaman riyen. Jadi misalnya Kang Romanto ki ikhlas krungu nak ning desa Segoro Yoso ana wong salat. Krungu ning desa pedalaman sing akeh wong abangan saiki ana nggih masjid. Mending rasa utang. Mulane ngendikane Nabi takhallaku bi akhlaqil laku iku di akhlak kaya akhlake Allah. Termasuk ning Romanto. Sampeyan nak wong saleh tenan. Krungu ning desa abangan kok ana wong jihad. Kita kok ngrasa utang jasa. Paham ya mergo dekne nyebarno agama Islam. Padahal kita kan ora utang. Kena sampai bener ngukur hati, ya kayak Allah kayak ngoten niku. Hakikate Allah agak diutang be manusa. Tapi saur sampean orang baik ku krasa. Kula katon termasuk burung ngaji mek jenengan kula ngrasa utang. Ning zaman akhir ana wong gelem ngurusi agama, termasuk Pak Madun. Mulane kula sing marani. Pas sampean njuk ngaji kula malah boten purun, malah kula sing marani. Mergo niku nggih karo mantu. Dadi wonten tradisi sunnatullah. Akhlak Allah termasuk nak di ana wong amal apik dianggap utang. Jadi sami, kita ini kan misalnya Pireng Romanto, sekarang di Irian Jaya itu ada dai, dan sekarang di sana dibikin masjid. Itu kan ngerasa apa? Utang. Mereka orang yang nyebar agama Islam. Jadi itu kayak mentalnya Allah. Jadi ya kayak itu takhallaku bi akhlaqillah. Jadi itu jenis tanah zulat. Tanah zulat artinya mentelung. Coba kita ngamal sidik, tidak. Masjid terana aku radiadi. Ini udah dipikir ya. Kita ini lewat beliau malah lebih gede. Lalu ya nyatanya masjid tinggal lewat beliau tinggal apa kan akeh. Mulane. Nah ini kamu boleh kalau tetap hormat tapi itu berlebihan kan orang hormat orang tu. Tapi jadi tiro-tiro, tapi tak oke debil. Jadi ngaji kelas tinggi. Udah nanti apa uang? Ngaji nih diwas ngaji kelas ngalim. Jadi gampang ya. Jadi orang ngaji kok kue rawleh. Oh ini ngaji kelas ngalim. Ukurannya biar orang ukurannya kelas ngalim. Pak itu ibadah ulama ada apa nggak tiro? Wawahu dawal yak bidu episode wa ilahi turja'un. Jadi ganti sejarah alam taro. Untuk ganti di pasal yang jelas harus jimat ya. Ganti terus atau harus jimat. Jadi ganti sejarah. Alam taro ilal mal'i min bani Israil. Alam taro ana ora ningali sira ilal mal'i maring sing kelompok min bani Israil. Coba perhatikan sekelompok orang dari Bani Israel mimba di Musa sausé kematiannya Nabi Musa. Manane delok piye zaman Nabi kan wis ra iso delok wis kliwat. Manane piye ila qissatihim maring sejarah Bani Israil wa khabarihim lan ceritane Bani Israel. Lalu kalau sering ngomong ke Ahmad delok sejarah. Ya mau bedane sejarah mek fikih kan wonten karo mantoe. Nak cara fikih wong salat omong-omongan uga batal. Nek cara sejarah benten. Oh ternyata Nabi tahu ngalami periode sahabat di mana nak salat ijak omongan. Terus benten carane sampean nyentak benten. Nak nyentak arah sejarah kan pede, ora ngajar salat omong-omongan. Jadi beda, ra ilmu niku beda. Iki delok sejarah. Itqalu. Ing dalem nalikane ngucap sapa Bani Israil li nabi maring nabi. Itqalu li nabi lahum ke Bani Israil, wa te Nabi Samuel. Iki ketok anak Nabi ini rata-rata Bani Israel jenenge Samuel, Daniel,
Jeneng Daniel keren Kang Fadil, jadi Nabi Daniel Samuel, dan jeneng Nabi Israel. Ini Mbak Ariel Faron ini soalnya turunan Nabi. Jadi Israel rata-rata turunan Nabi, tapi pun sesat. Ikat Lugas no panjenengan nane maring kita malikan ing rojo nukotil kang perang kita mau semertane rojo fisabilillah. Mbok kita ini punya pemimpin sing iso diandalo dijak perang. Sekolah dawuh sapa nabi hal ase itu ana to menawa sira kabeh ing kutiba lamun diwajibno alaikum ngatasi sira kabeh apa kita lo perang Allah tu kali orang ora perang. Jadi mulai riyen bisa amin niki sejarah Kang Ahmadin Kang Romanto ya. Mulai riyen tuh ketika ada kekacauan ini itibar kalau balik ini itibar. Mulai dulu itu setiap ada kekacauan ya orang tuh asumsinya kedatangan Ratu Adil. Jadi riyen itu zaman Bani Israel kalah terus Buktan Asor kalah ini itu. Nah gak ada nabi itu gak ada kiai Pak Kiai ada tokoh yang pemersatu yang kita nanti itu adil. Muga-muga ono Ratu Adil. Ini ono Ratu Adil, ono Mahdi. Itu mulai dia ini sami karo mantu setiap ada kekacauan kita selalu berharap ono Ratu Adil. Tapi ku keliru saja nih boten ngoten, ra perlu ngono. Sebagian kekacauan itu dari kita. Kita kabeh individu yakin gak kacau ya ora kacau. Enggak, suatu bangsa itu kan lahir dari individu. Kalau individu itu bahagia mau apa? Misalnya Kang Rumanto bahagia keluarga, Ahmad itu bahagia negara bahagia karena semua keluarga kecukupan itu. Enggak usah ngenteni SBY bener, Gus Dur bener. Jadi mulai dulu gini, jadi ketika Bani Israel mengalami kekacauan sosial itu mereka juga matur dengan Nabi nih, aslana manikal nukotil fisabilillah. Terus dari Nabi nih, engkau nak tenan aku jebule ora. Jebule sono Ratu Adil kita tetap fasik mau apa ini? Umpama saiki kita ditunggani Nabi Muhammad, tapi kita tahu kita tetap rusak, dijak perang mau, kayak orang munafik. Wong ora usah nyalahno kiai. Mari kiai saiki ra koyo Nabi. Lah zaman Nabi ora ono munafik. Pak Marumanto itu artinya apa? Cek dipimpin Nabi lah, nak terang wong ora bener kira bener buktine zaman Nabi wonten mboten zaman munafik. Wah ada. Dikeliru sampean gantung apa-apa. Buktine Rasulullah mawon sing tope ngono ya ono wong munafik. Tiga iso nyalahno kiai nyalahno tokoh. Ya salah awakmu dhewe, hubungan mbek Allah piye? Kok ngimpin umat, mungkin bojo ora idola. Wong anake ra ngidolakno kok maksa mimpin umat. Anake janggal, berarti bapak undang ndi? Ono karo sewa merah kuat. Wong anake ra ngidolakno kok wong liya kon ngidolakno. Wong sing jujur bener ae dadi wong. Wong ana diskusi ning pondok penyelamat umat itu sampai iki merasa cangkem mesti mari merasa cangkem. Bang, ya boleh riyen wis ana karo mantu ya. Jadi kalau ada kekacauan sosial iku itlana malikan nuqatil fisabilillah. Ini sampai waca sare ngoten. Tanta dimubihi kalimatuna. Kalau waca fisabilillah sare seperti tanta dimukang jadi tertib. Nizam dari bahasa Arab tertib nizam. Tanta dimukang jadi tertib. Bihi kelawan malik opo kalimatuna kalimat kita. Wa narjiulan iso merujuk kita ilahi maring malik. Bahwa kita ini punya Ratu Adil yang kita ini sepakat menerima, yang kita menjadikan rujukan. Tapi jadi Nabi ini pinter, gua anak tenan gue nang ora. Ini satu sih, gue presiden NU no selamat kabeh. Bareng Gus Dur sih golekno P3. Jadi Muhammadiyah presiden Amin Rais ora mesti dipercaya, repot. Kok jare kudu militer kok zaman Barto, saiki SBY yo ngene. Iki kok jebule ora. Nek gak kenangan-angan, wah intine wong gak kenangan-angan. Mulane bener Nabi curiga. Qala hal asaitum ing kutiba alaihi murtal Allah tuh kok. Kok nang kowe ora berjuang. Kalau mengucap Bani Israel pamalana orang no kedui kita ala nukotil bisa bilang mboten mungkin kalau mboten jihad tawakat ukhrisna temen denusir kita min diarina wa abnaina bisa bihim makotih tawakat ma'ala timdali kaum mujalud falam aku tiba alimul kitab semaksanya dan wajibna alim al-kitab tawallo mongko waduh minggu sopa alladina ila qalila minhu wa alim bidhalimin jebule yang geledak bareng ana pemimpinnya ranu ya geledak jebule ana pemimpinnya ranu nah menurut pemimpin seperti Karumanto menadakan perang sampean kan ngemat BBM atau kan ngemat pemakaian listrik mohon kita repot jadi kita gak mungkin menurut pemimpin karena kita sudah punya mental fase
Cara saya singarang bajuri ini umat Islam juga fasik ya. Kalau menurut pemimpin karuan maslahat era gelem dia nyontoknya rokok. Sampai mau tinggi Imam Bajuri Syariat Takrib. Dia menangi pemerintahan Mesir ngelarang rokok. Lalu ulama itu jadi rokok nih umum. Padahal ulama itu di fatwa ketika seorang khalifah punya kebijakan sing fi ghairi maksiat tidak wajib ditaati. Cara kau pikir ketika seorang khalifah punya kebijakan fi ghairi maksiat tidak wajib taat. Dia betul namanya elek itu pikir. Lalu tahu dijajal khalifah Mesir itu jajal pun oleh rokok. Itu namanya itu rokok. Padahal tinggi kau itu artinya. Wes kena nafsu hilang kabeh. Hukum hilang sedeng. Nafsu menangan nafsu. Pengirannya kalah, kemudian khalifah gitu betul. Ya karena mau ngelarang sama tidak lihat bujuni wong tetap melanggar. Mulane dari ulama sufi, pemimpin ora GR ditaati. Lah budi nih Pak. Pengirannya ora ditaati. Lagi mulane sampai ngaji tapi bener orang ngaji ora usah pamit. Wong sampean ora subuh kok ora pamit pangeran. Kok aku terima ngaji wajib-wajib no sampean teko. Sampean subuh kok pamit riyen mbek pangeran ngene. Gusti kula sesuk kok tetep ae kok ora usah pamit ki mboten. Nggih mulane ngaji begini nek pamit. Kula sering gojlokan mbek kanca kula. Gus sampean wong alim ora tau tersinggung mbek santri. Aku bisa beda singgung pangeran ora tau dipamiti. Mana kalau orang fikir, aku ikan ke daerah kalau rata tamu, kena gak nawar jangan kalau amu, nawar. Sama nak apa kau tu subuh pamit berpengira. Buat tenang ngono ada kiai duga, orang wajib pamit, yang dulu kau ras tuju, pengira ada rati pamit, itu suntas. Pengira ada di pamit kita terima kiai, kakek aturan. Tengok sampai bucu sampai anak tuh nih hukumnya Allah udah so dilanggar hakon ala muksinin terus terakhir wa alakum akilun ibu eleng-eleng itu ukuran di akal ibu mataan bil ma'ruf bisa memperlakukan keluarga secara baik ukuran di akal cara Allah ampun cara manusia orang falamma kutiba alaihimul qital tawallu ila qalilan minhum wa alim bidzalimi terus mon saiki terusno wa qala lahum nabiyuhum. Mereka akan mimpin ratu adil atau pemimpin adil yang bisa mempersatukan kalimat. Sekarang Allah dituruti. Wes saiki tak turuti. Inna wa qad ba'atsalakum taluta malika. Inna wa satamna wa qad ba'atsa teman-teman nugasna sapa wa lakum maring sira kabeh taluta ing talut matikan hale dadi raja. Ya Allah nuruti, tapi sing dadi raja iku talut. Lha talut itu anak biasa. Juga ini loh, ono kekacauan sosial, kegaduhan sosial. Mereka ingin, bahwa kita ini dipimpin yang pemersatu. Delalah, sini tugasnya Allah itu tolong, orang biasa. Bani Israel terus tersinggung, kalau ngucap so Bani Israel, anak yakun lagu mulku. Anak kali kaya apa yakun ono lagu kedua tolong, apa al-mulku. Kepemimpinan alina ngalane ngatasi kita. Masa tolong pemimpin kita. Wananu kali kita wahakul berak bil mulki kelawan kerajaan bertimbang tolong. Masa dipimpin gabiyo. Lihat aku berasaan tolong, tulai seorang sama tolong min sibtil mamlaka. Anak turun nero. Jualan nubu anak turunnya nabi. Bahkan anak sementara dabal itu tukang siamak, orang ian tuh tukang angon. Dari pangeran aja lucu. Mungkin pangeran sendiri tunggu. Kadang gak wong alim rasa anak iki ya, yo anak rojo. Singkus kadang malah diadab setengah dan atau keris. Jadi kadang pangeran mulai dia jadi pangeran seni. Jadi ngoten. Jadi kadang gawe Gus alim, kadang Gus digawe markai. Sing ora anak wong alim ngalim. Pengiran itu terserah ya kalau maya saya. Ini pengiran lucu. Tadi jaluk ratu adil, dibeli ratu adil orang anak rojo. Ya orang turunan nabi. Walan nubuah. Orang min sibtil mamlakah ya walan nubuah. Wes ngono kere pisan. Walam yuk taatan minal mal. Lagi turunan nabi kere. Kon dadi rojo. Jadi pengiran lucu. Orang turunan nabi. Panggarmat. Yo kere. Walam yuk taatan minal mal. Bila aku tak beri gitu, bisa orang tahu. Pemimpin orang turunan nabi, orang turunan rojo, orang juga, ibu tahu. Bukan soal pemimpin tolong. Jadi kau apa gue dalil? Kola, sepanjang mengiran ono. Kola nabi lagu, inna wastofa. Tapi apa aku milih? Sopo apa gue ing tolong. Alaikum ngatasi sirakat. Ikhtaro bulil mulki alaikum. Wajah daulah nampai sopo apa. Jadi kados riyen Kang Romanto iku tak cerita sejarah. Panjen pangeran panjen ngoten mulai riyen sunah Allah nggih selang-seling. Kadang wong alim turunan kiai. Gus cara sakniki.
Kadang ibu turunan kiai. Jadi Hasan Basri ini alim-alimnya tabi'in. Ini anaknya Ahmad. Hasan Basri ini alim-alimnya tabi'in anaknya Ahmad. Yang biasa. Misami, rojo nggih ngoten. Wonten rojo sing turunane wong saleh, kaya Abu Bakar. Abu Bakar tau dadi khalifah, nasabe nggih apik dadi wong apik. Tapi kadang nggih geng preman, kok Sidina Umar riyen geng pasar ukat. Di ketua geng tukang gelut, mending nak di duwe gelut sih. Jadi nak tukaran gelut totoan terus menang beli duwe. Sidina Umar mantan geng. Dadi khalifah ya apik. Terus diterusno malih zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Gambe ya anak yang biasa. Nate kopral, nate panglima terus mimpin perang salib menang. Tapi pas dipimpin wong soleh malah kacau. Ini zaman Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun tiang seneng Quran, seneng ilmu. Tapi pas dipimpin malah negara kacau. Jadi mungkin mawon Indonesia pas dipimpin wong soleh kacau, dipimpin wong rapati soleh gak kacau. Mereka bocor Allah niku ngukur orang itu per individu. Ini yang nggak disadari Karumanto ya. Kita ini punya tradisi membicarakan yang besar. Paham Kang Fatin iling-iling. Tradisi kita ini jelek sekali. Membicarakan Indonesia itu background Indonesia. Misalnya membicarakan santri, background santri gitu. Padahal cara Allah per individu itu punya hukum. Paham Karumanto? Per individu. Jadi misalnya cara Allah itu madun punya hukum. Sebagai bapak keluarga, dia punya hukum wajib nafkah bojo, nafkah anak. Sebagai kiai dia wajib mulak. Sebagai muslim dia wajib sholat. Sebagai bangsa Indonesia dia bayar pajak. Sebagai hukum berteman dia yang nulung ditulung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi itu ya Allah per individu. Tapi kita kan suka pakai hitungan umum gitu. Misalnya hitungan umum sing tahlil NU, sing anti kuburan Muhammadiyah. Ini hitungan umum. Mau kata ulama sing alim-alim berpendapat hitungan umum ini yang mencelakakan kita. Jadi misalnya sampean mikir kemaslahatan Indonesia nak presidennya bener. Kamu kok terus berpikir presiden, padahal zaman presiden gak bener. Keluarga sakinah nggih katanya boten Armanto. Zaman presiden soleh, keluarga sakinah nggih kata. Karena apa? Cara Allah hukum per individu. Bola api-api presiden itu hanya tugasnya 5 tahun. Sampaian dalam 5 tahun ini soalnya ratau ketemu presiden pres. Berarti yang paling kamu butuhkan kan orang sekeliling kamu kan. Masa ini gue sedina nih iso mangan krono ditulung sopo. Iso wae ditulung mertua, ditulung bojo, ditulung konco. Per hari kita kan hanya butuh mertua, konco, bojo. Mungkin tiap hari nyatane gitu loh. Tapi seakan-akan kita bisa makan kalau kebijakan pemerintah itu baik. Kan barang yang mestinya harian kita ada apa-apa dan kita lakoni, tapi seakan-akan kita besarkan dan akan menjadi masalah. Sama gini Tengah Romanto, saat kita jadi orang soleh, saat ini kita alhamdulillah gak zina, gak mateni wong, kita masih sholat 5 waktu. Berarti kita kan sudah soleh cara Allah, karena kita ada zina sholat 5 waktu. Tapi hanya karena kiai itu ikut di partai, ikut PDI atau ikut partai-partai gak benar, kita bisa. Kau izin jadi santri. Oke, is politik, santri rusak. Itu keliru sekali. Kalau rusak itu apa? Selama kita ada zina, ada bunuh orang, tidak melanggar halal besar gitu. Terus kita baik-baik saja, kan tidak ada apa-apa kan. Dia sendiri kan, cara Allah kan itu gak cara sampeyan membayangkan si A dipengaruh sekian sehingga ketika beliau rusak, mau bayang no, wong rusak. Nah cara Allah buatan. Tentu juga kata kita Ustadz menggauli santrinya. Seorang kiai dibakar karena santrinya hamil. Kalau sering ditakoi mahasiswa, ditakoi itu fenomena kiai apa? Wah itu bagus kata saya. Oh aneh apa? Oh kamu jawab bagus. Itu nunjuk Islam itu bener. Jadi kekuatan teks samawi itu masih kuat mengalahkan kultus. Paham? Kudune kowe syukur. Terus ini ya, dan kiai ngambil santri ini akhirnya jatuh. Jatuh itu berarti masih bagus umat Islam. Karena masih mempercayai teks Quran azila ku haram. Padahal di sini Quran, di sini ke Islam ya Quran hadis ya. Nasib bahaya kan ngeten, gara-gara kiai zino, teke kok kalah no. Enggak apa-apa itu karena seorang kiai. Tek balatas lu kok. Lu kok utak. Lu enggak. Saat ini ngeten, cara Quran, wong kan wajib iman be Quran titik, ora ono ning gone Quran wong iman be kiai gitu. Tek Quran mengatakan zina haram, ya sudah yang melakukan zina jatuh. Berarti umat Islam masih meyakini tek itu gitu. Enggak apa-apa itu. Loh soal kita cemas ya, artinya kita sebagai sama-sama santri menyayangkan, tapi cukup bertarung Islam rusak aja, udah apa-apa, Islam baik-baik saja. Boleh-boleh kejadian Islam apa-apa. Iya betul. Justru sampean bangga, perasaan umat Islam masih lebih menghormati tak itu. Ya mayoritas umat Islam masih menghormati tak. Artinya yakin betul, lebih bener Qurannya dibanding ya ini, enggak apa-apa.
Tentunya kan kiai, ini umat Islam baik-baik saja. Nyatanya langsung kiainya jatuh, umat Islam tetap yakini zina haram kan? Kan tidak apa-apa. Jadi senang kali apa juga gede, tidak apa-apa baik-baik. Tiba kiai cowok Islam tidak apa-apa. Kalau kemarin kalau beda dengan Ramadan, kadang gus-gus nyal kulo. Gue itu mengalih bodi gak bakas murah. Aku di murah Islam gak apa-apa. Yang orang Islam ceknya kelikoran hati saya apa-apa. Cek kulo pimpin cek buatan bukan lo urusan. Sampai ngaji kulo. Zino tetap elek orang ngaji kulo zino tetap apa kan kalau urusannya baik-baik saja tidak ada apa-apa baik-baik saja. Uang hubungannya apa saya bisa yang jadi kiai itu hanya pelantara. Ya, terus kita ini hanya menerangkan hukumnya Allahnya ini ya sudah. Setelah itu orang hubungannya dengan Allah kita. Ka'bah mau nasibnya ngoten. Ka'bah itu dihormati Allah, tapi kalau nak sampean sholat Ka'bah Akbar kan tetap boten. Iya betul, tetap Allahu Akbar sama kita hormat sama kiai, tetap saja kita punya hukum Allah. Hukum Allah rupanya zina itu haram, mateni wong sing gak berhak haram. Karena apa bojo jenenge nerantar wong itu sama. Ketika kita punya kiai sing nerantar bojo, ya ora panutan dalam hal itu. Jadi hukumnya Allah betul kuat itu. Kalau bulan balik ini, kalau sore ngomong, jadi tidak ada apa-apa, hidup ini tidak ada apa-apa. Selama kita mendialekkan ya, kalian Allah gitu. Ini sama dialeknya hukum adat. Seakan-akan tragedi, kalau kiai kok bedi, kalau kiai kok zino, kalau kiai kok anak-anak itu tragedi umat Islam. Itu karena kamu anggap kiai itu besar gitu. Dia pengaruh dengan umat Islam. Saja ini enggak. Apa kalau kiai itu zina terus perasaannya umat Islam itu zina menjadi halal? Ini kalau tahu enggak kan? Berarti umat Islam masih bagus kan, lebih menghormati teks. Itu kalau Kristen itu kitab Injil beberapa kali dirubah dan itu menjadi tragedi Kristen sampai sekarang. Nanti sama kadang-kadang mau coba sidine sama Irina ada yang mantan biarawati yang masuk Islam. Itu kan kitab Injil Taurat kan sering dirubah-rubah, itu memang yang repot. Artinya kitab suci yang dirubah karena selera tokoh gitu. Kalau umat Islam itu enggak, kitabnya suci tetap suci, yang kadang kotor itu tokohnya. Lalu tokoh enggak apa-apa. Misalnya suatu saat aku suruh khotimah, aku enggak apa-apa. Aku ridho aja dengan Allah. Karena enggak akan pengaruh pada umat Islam itu. Ini contoh termudah misalnya, saat Gus Dur mensyariatkan kerukunan antar umat beragama dengan beliau masuk gereja, umat Islam juga baik-baik saja. Ini baik-baik saja. Saya anggap itu positif, ya positif, yang anggap negatif, negatif. Hanya tidak akan itu jadi syariat, Pak Hermanto. Itu bagi yang senang Gus Dur pun, itu tidak akan menjadi syariat. Apa sampai karena pengidola Gus Dur, kali-kali masuk gereja, ngikuti idola kita, kan ya enggak juga kan? Berarti umat Islam itu baik-baik saja, mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Sampai di Kiai Ahmadun, bereputasi numpang mertua, apa terjadi syariat. Berhubung Pak Kiai kita kumpul mertua, maka keputusan menjadi syariat kumpul mertua kan tidak juga kan, orang tahu kalau kumpul mertua itu tidak sehat. Normalnya uang yang mandiri kan gitu, cinta itu nih mandiri terus perok. Jadi uang gak usah diikuti gitu. Malah kalau santri juga ngajar mau kabel dawe kiai kudu diderekno, prilakune kudu diderekno. Anak kiai ini abung bojone aku derekno. Kan enggak, orang itu bisa milah-milah itu. Mana yang bisa diikuti, mana sih? Lah kalau nanti taklidi mahasiswa, Nabi ku nakalan, anggur sing khusus aja ini khususiyah. Jadi Nabi oleh dinut segala perilakunya, tapi kok ono khususiyah. Terus tak jawab ngeten. Misalnya kayak anut, kowe ngandani anak ambi, ya aku kan anut lah ya, kowe nak ngumuli bojo, mana bukan ngumuli bojo bisa. Jadi khususnya itu lahir dengan sendirinya. Itu orang bisa menalar mana khususnya mana ya. Dan surai so hukum berjalan sendiri karena orang itu punya nalar gitu. Tetap aja santri ini Pak Ahmadun gak ngidolan Pak Ahmadun dalam hal ekonomi. Masa umum radio mobil didolan secara materi kan enggak. Paham Ramadan, santri bisa milah-milah sendiri, tidak usah buat berlebihan. Anak aku jauh, menurutku dan anak aku benar sama gue lah, sebenarnya baik-baik saja, tidak ada apa-apa hidup. Jadi GR kita, yang mari kakek nasihat GR kita, kalau umat itu baik-baik saja. Paham ya? Jadi mulanya laisa alaika bidahu malakin nawa ya dimai. Ya Allah sendiri yang akan milah-milah hidayah itu, tidak kita gitu. Wah suster, dari dia hidup GR. Benar kenapa baik-baik saja. Qala Nabi lahum inna wastofa wa alaikum wa zadahulan nabi sallallahu ing ta'alut bastotan ing kejembaran fil ilmi ing dalam ilmu wal jismilan jisim.
Bahkan anak sopo tolet lama Bani Israil wong paling alim yauma idzin. Wa ajmal bulan paling ganteng. Wa atamma bulan paling sempurna apa nek kulo akhlake. Jadi wong paling alim, paling ganteng, tapi paling ra di dhuwit, paling ra turunan ra. Jadi kok yo ono. Dadi ini kan ketok. Ada orang saat Bani Israil nggih. Tolut itu orang yang enggak punya turunan nabi, yo ora turunan roh. Tapi wong paling alim, yo paling ganteng, paling sempurna. Itu iso wae wong kersa. Wong udah Allah yutimul kahumai. Karena bagi Allah ukurannya itu biasa. Kalau Allah kersa mau apa gitu kan. Itu akal-akali menuso bayangno nak kiai kudu turunan kiai Bang Garumanto. Iku akal-akali menuso bayangno nak kiai kudu turunan kiai. Raja kudu turunan. Nak cara Allah ukurane biasa. Lha umpama nasab disyaratno nabi kudu turunan nabi. Nabi Adam ora ngarang dadi nabi. Lah Nabi Adam turunane sapa nggih? Mulane Nabi tahu sengak. Nabi tahu ngendikane teng Garumanto ini kisah nyata. Ora ana penyakit menular dari Nabi. Bareng ono Yahudi kan pinter-pinter. Wedhus sing kudisen, unta sing kudisen, dijejer unta kudisen, sing penyakitnya menular. Sira kudisen dadi kudisen. Jare Yahudi menang, Mat. Lho iki kan unta ra kudisen, tak campur iki dadi kudisen. Berarti kan ora penyakit menular. Ngendikan Nabi kan lati ora tawala hamatawala fakulta. Nabi Ramadan masuk sifatnya Nabi kan sidik amanat tablet fatuna kan cerdas. Ya tak akoni iki ketularan iki lan iki ketularan ndi. Artinya ada penyakit yang inaw. Lho enggak. Iki gak kudisen. Iki kudisen. Terus Nabi ketika orang penyakit menular, maksudnya kabeh kersane Allah dari Nabi. Menjadi nyampur untuk iki. Iki malah kudisen. Enggak angin deh, Mat iki lho kudisen gara-gara ketularan iki. Dari Nabi. Karena ini nulari sapa? Mulane kali-kali nek ana wong ngomong nasab, iku nasab kiai, mulane ngalim. Nah, nasab kiai ra iso. Dadi Nabi Adam gak iso dadi nabi, mergo ora nasab. Iya lho. Jadi sekali-kali mikir indah Allah, jadi gak tanggung-tanggung. Jadi langsung cara Allah. Sekali-kali ya kadang-kadang. Sekali-kali gaya ngalim.